Teman-teman, kalau mau kehidupan yang baik itu simpel, lakukan saja yang baik-baik. Nanti itu diarahkan jadi ke takdir yang baik. Oke. Kayak fokus saja daily. Kayak waktu tak lakukan hal baik, tenaga tak lakukan yang baik. Seperti itu saja kali Kak. Dan ketika merasa stuck hidup tak, bahwa saya tidak punya apa-apa untuk mulai start, ini ada otakmu bisa berpikir apa yang bisa dilakukan. Masih ada tenaga untuk bisa bekerja. Masih ada keluarga yang support. Kayak itu semua hal-hal yang sederhana tapi jarang sorot orang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Alika tentunya dalam podcast Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar lagi-lagi saya menghadirkan bintang tamu yang tentunya tak kalah spesialnya dengan podcast-podcast aku sebelumnya. Kali ini saya menyosor salah satu sosok yang menginspirasi, bukan hanya di tingkat nasional tapi sudah sampai ke luar negeri. Wah, luar biasa. Seperti apa sosoknya, karena beliau ini katanya sekarang lagi sibuk buat proyek sosial, juga sebagai businessman, dan juga di bidang bisa termasuk religius juga karena sebagai imam masjid sampai ke Amerika Serikat. Luar biasa seperti apa kisahnya. Pasti pemirsa Berita Kota Makassar sangat penasaran nih, sosok siapa sih yang saya hadirkan yang sangat spesial pada hari ini, sehingga saya pun nervous untuk wawancara bersama beliau. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Alika. Selamat pagi Kak. Oh, jadi nama programnya Ada Alika. Podcast Ada Alika. Saya kiranya prestasi inspirasi. Sudah cocok kan Kak? Cocok. Oke. Kak Rasul Amin. Yes, Alika. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Baiknya karena apa nih? Cuaca baik mungkin atau gara-gara apa? Baiknya karena alhamdulillah bisa diliput atau diundang sama media di kota sendiri. Tapi sebelumnya pasti udah banyak kan Kak? Yes. Sudah banyak berseliweran nama Kak Rasul Amin, Imam Masjid Amerika Serikat, punya sebagai bisnismen dan lain-lain sebagainya. Cuma rasa senangnya beda kalau kota sendiri yang notice. Rasa senangnya boleh digambarkan seperti apa? Rasa senangnya kayak alhamdulillah orang kampung tahu. Orang asalku tahu kalau ada Rasul Amin. Iya tentunya, walaupun agak terlambat ya Kak ya. Tapi it's okay. Ini sudah momen yang paling tepat. Kayaknya ini momennya deh. Takdirnya seperti itu Kak Rasul ya. Walaupun Kak Rasul jadwalnya padat banget. Tapi terima kasih loh sudah menyempatkan hadir. Saya juga makasih banyak Lika di Berita Kota Makassar. Kak Rasul, pemirsa Berita Kota Makassar pengen tahu Kak Rasul lebih lengkap lagi. Boleh Kak Rasul perkenalan diri dulu lebih lengkap ala Kak Rasul sendiri. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rasul Amin. Dikenal sebagai imam muda di Amerika Serikat. Saya sudah 3 tahun imam di Amerika. Kemudian saat ini saya sebagai travel agency. Ada travel di Todopuli, namanya Bangsawan Travel. Juga memfasilitasi orang-orang untuk berkunjung ke berbagai negara. Jadi bukan hanya umroh saja, itu kita namai Bangsawan Dunia. Dan aktif juga buat konten. Dan saat ini juga lagi ngelit marketing dari kartu digital internet namanya Arta Mobile. Dan selebihnya proyek sosial seperti bantu anak muda, jadi imam volunteer gratis ya. Jadi siapapun masjid yang mau undang, insya Allah saya bersedia sebagai gratis. Kayak maghrib, isya, Masya Allah. Transportasi saya yang handle sendiri. Itu tujuannya kayak untuk silaturahmi aja. Kemudian visit ke berbagai pesantren yang ada di Sulawesi. Dan ini sudah pesantren yang ke-15. 15 se-Indonesia. Rencananya Sulawesi dulu. Sulawesi dulu. Sekarang masih seputaran Sulawesi. Oh, Sulawesi ya, bukan hanya Sulawesi Selatan. Wah, keren, luar biasa. Doakan kali Kak. Karena visinya 1000 pesantren yang dikunjungi, sebanyak-banyaknya. 1000 pesantren dalam jangka berapa lama? Saat ini tidak ada patokannya. Tidak ada patokan. Intinya jalan doa sampai 1000. Betul. Luar biasa. Berapa pesantren sih di Indonesia, Kak? Saya belum survei itu. Kayaknya banyak banget ya, apalagi kita santrinya banyak ya. Tapi 1000 itu adalah goals dari Kak Rasul dan kawan-kawan. Nah, di balik kesuksesan Kak Rasul saat ini hadir di sini, sebelumnya pasti pemirsa Berita Kota Makassar penasaran seperti apa sebelumnya Kak Rasul ini sehingga sekarang ini karirnya bisa seperti ini, bisa dikenal banyak orang sampai ke luar negeri sana. Kak Rasul
kelahiran di mana sih? Orang asli orang Oke. mana? Udah banyak yang tahu nggak sih? Oke. Saya asli Makassar. Asli Makassar. Saya asli Makassar. Oh, Saya asli Makassar. asli. Lahir di Makassar. Lahir di Makassar. Dua-dua orang tua orang Makassar. Orang tua Wajo, Sengkang. Wajo, Sengkang. Tarung Pakai, ya, Uh-uh. sekitar kayak gitu. Berarti darah Bugis ya? Darah Bugis, alhamdulillah. Darah Bugis ya. Bugis memang terkenal sih kayak bisnis seperti itu. Alhamdulillah, betul. Kayaknya itu ada deh di Karasul ya. Betul. Saya kemarin berkunjung ke salah satu kafe yang ciri khasnya tuh perpustakaan. Saya ambil satu buku judulnya Bugis. Memang salah satu ciri orang Bugis tuh senang mengeksplor kemanapun tanpa rasa takut. Oke. Dan ini saya ini. Oke. Jadi nggak usah salah kalau misalnya suka traveling atau apa karena ada bukunya ya kayak. Yes, bukunya apa tuh yang ditemukan karena judulnya? Judulnya Bugis. Bugis. Judulnya Bugis. Dia itu covernya warna biru. Oke. Ya, covernya warna biru. Ya, oke. nantilah dicantumkan kan. Oke. Nah, kelahiran Makassar. Berarti sekarang usianya berapa, Kak? Sekarang usianya 25. 20. Iya. Wow, mas sangat muda. Kelahiran 6 Mei 2000. Oke, dicatat. Nanti ulang tahunnya diucapkan. Oke, tapi darah Oke. kesukaan bisnis ini ada Kak turunan dari orang tua atau gimana? Sepertinya iya, karena orang tua punya bisnis toko baju di Pasar Terong. Oke. Ya, kemudian bisnis pertama saya adalah jualan Quran. Disitulah sekalian juga untuk start sebagai konten kreator Kak Alika. Oke, nah Iya. dulu bersekolah di mana Kak? Dulu sekolahnya ya sekolah di SD Bakaraeng, kemudian SMP-nya SMP Negeri SMP 5 dan SMA baru masuk pesantren. Tahu nggak kenapa saya masuk pesantren? Nggak tahu. Karena saya coba daftar di SMK 8, saya tidak lulus karena terlalu pendek. SMK 8 itu mengharuskan tinggi ada kualifikasi. Ada tinggi badannya, ada tinggi badan. Emang jurusan di sana apa Kak? Jurusan saya mau sekali dulu jadi chef tata boga. Iya, saya tidak tahu inovasi dari mana itu waktu itu. Tapi karena tidak lulus di sana dan saya coba daftar di SMA 5 juga nggak lulus. Masa SMA nganggur, ya udah daftar pesantren, mau tidak mau. Pesantren. Pesantren apa? Pesantren namanya Ulumul Quran Dedi Hasanuddin. Di Makassar. Di Maros. Oh, di Maros. Depan Grand Mall. Oke. Iya. Akhirnya masuk pesantren. Yes. Tapi dulu punya keinginan nggak mau masuk pesantren? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak, karena kan kita dulu kalau disebutnya pesantren itu sebagai ancaman ya dari orang tua. Kalau nakal aku kasih masuk ke pesantren. Oke. Dulu kayak takut gitu. Nah, setelah saya merasakan pesantren malah kayak nanti kalau ada anakku masuk pesantren. Betul. Dan pesantren itu tidak bisa jadi ancaman karena itu sebagai penolong menurutku di generasi sekarang. Pesantren itu sebagai benteng. Harus ubah stigma parah orang tua di luar sana. Tapi kayaknya sekarang para orang tua akan lebih aman deh kalau misalnya masukin anaknya ke pesantren. Betul. Tapi itu pilihan sendiri Kak Rasul atau ada arahan dari orang tua? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Apakah jiwa religius Kak Rasul tercipta berkat masuk pesantren itu? I think so. Iya, tercipta. Dan iya, dari pesantren. Itu ngaruh banget dari pesantren. Kemudian saya ambil hafalan Quran tuh di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Markas. Oke. Iya. Udah hafal pada saat itu ada beberapa juz. Iya, ada beberapa juz. Oke. Itulah yang saya pakai modal sebagai imam masjid. Ya, sehingga ada yang bisa dibaca pada saat imam. Oke. Nah, itu pemirsa ternyata berkat dari masuk pesantren itu jiwa religius Kak Rasul ini tercipta di situ dan akhirnya itu yang menjadikan mungkin pemirsa Berita Kota Makassar tahu nih kalau melihat berita-berita Kak Rasul dari imam, kayaknya imam di Jakarta. Imam Jakarta terus nantinya lanjut ke luar negeri. Itu ceritanya gimana Kak? Kayaknya ada momen spesial deh di situ. Oke, di sebagian podcast itu orang-orang menduga bahwa kesuksesan saya ketika jadi imam di Amerika. Tapi bagi saya adalah keputusan ketika saya berani merantau ke Jakarta, itu kesuksesan saya. Oke, ceritanya gimana? Ini kayaknya sangat menusuk nih. Betul karena jujur waktu itu kan saya lulus 2021 dan kuliah ya Kak ya? Kuliah. Di mana Kak kuliahnya? UMI, Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oke, cocok nih ekonomi tahu. Oke. Lanjut Kak. Setelah lulus kan, saya kayak namanya quarter life crisis ya. Jadi kayak bagaimana ini kehidupanku, bagaimana Kak bisa makan, kerja, karirku ke depannya, bagaimana bisa menikah, itu hantui Kak terus. Overthinking. Takut tambah dewasa gimana ya? Betul. Tapi entah kenapa kayak ada pikiran terus kayak Depok, Jakarta,
kayak ada saja itu kota di pikiranku. Itu yang muncul terus Depok sama Iya, Jakarta. Depok sama Jakarta. Oke. Apa ini maksudnya? Jadi saya coba untuk putuskan, oke, saya harus berangkat ke Depok dan Jakarta dalam waktu dekat. Oke. Habis itu yang terjadi adalah saya cerita ke orang tuaku, Ma, mau ke Jakarta. Orang-orang kayak, walaupun mamaku ya, Iya. apa no bikin? Iya, pasti Nggak heran ada kok. keluargamu, Iya. bagaimana nanti kehidupanmu di sana? Kayak orang semua yang kuceritai bahwa mau ke Jakarta, tidak ada yang dukung. Oh, tidak yang dukung. Tidak ada yang dukung. Dan siapa yang dukung? Menurutku adalah Allah. Allah yang dukung. Tahu, saya memang tidak ada modal saat itu. Punya Kak plan ke Jakarta, tapi tidak ada modalku kali Kak. Iya. Cuman, saya kan pada saat itu sudah mulai bisnis Quran. Yang terjadi adalah ketika saya sudah memutuskan bahwa oke, saya mau berangkat ke Jakarta, saya percaya bahwa Allah tahu niatku toh, Allah tahu kesungguhanku mau ke sana. Allah dengar orang ragukan impianku, dan Allah yang mau bantu. Caranya seperti ini. Caranya adalah saya posting video jualan Quran sebelum saya tidur. Saya ingat sekali waktu itu, dan tidak pernah saya lagi dapati momen itu. Saya posting jualan Quranku, saya tinggal tidur. Bangun-bangun Kak, itu keranjang kuningnya sudah menghasilkan 20 juta. 20 juta. 20 juta, 20 juta. Nominal harga. Yes, Wah. yes. Kayak itu modal untuk ke Jakarta. Ya. Orang ini posisinya ragukan Kak. Kayak tidak ada modalmu ke sana, bagaimana kehidupanmu. Tapi Allah tunjukkan kehebatannya begitu kayak, oke, di saat orang-orang lain tidak percaya, ada Allah yang mau bantu, itu artinya Allah mau bantu. Oke. Di saat orang ragukan, jadi saya percaya Kak kalau misal ada impian tak tuh selalu terngiang-ngiang, walaupun mungkin mustahil dengan posisi tak sekarang, itu tuh bukan suatu kebetulan, tapi itu semacam kayak sinyal dari masa depan begitu kalau Allah bakal bimbing kok ke sana. Ya. Allah bakal bimbing kok ke sana. Yang penting yakin Kak. Yes. Jadi itu bukan hanya sekedar overthinking, tapi memang jadikan gitu kayak motivasi. Oh, ada ini impian dalam. Makanya saya sering ulang-ulang ketika kali katanya, apakah saya masih menjadi imam di Amerika? Saya akan bolak-balik di Amerika. Karena saya yakin bahwa perkataan ini ngaruh, Allah lihat, Allah saksikan, Allah akan kabulkan. Seperti itu. Oke, wah. Agak mustahil ya, Yes. tiba-tiba. Padahal Jadi, sebelumnya, waktu sebelum tidur post itu jualannya nothing tulus, tidak ada. tidak ada. Betul-betul kayak random sekali. Random saja saya posting. Nggak Guys, ada yang ini pernah ya. beli, belum ada atau ada cuman Ji, sedikit. cuman kayak 5, 2. Cuman pada saat itu kayak ratusan orderan. Saya tinggal tidur, itu terjadi selama 3 hari. Dan tidak ada lagi momen di hidupku yang kasih ke uang sebanyak itu dalam satu malam. Tidak ada. Hanya itu doang. Hanya itu saja. Di waktu saya diremehkan atau diragukan orang-orang, bahkan orang tuaku. Ya wajar Ji, karena orang tua tahu anaknya bahwa Apa mau dibikin di sana? mau dibikin di sana, nah wajar oke. Ji. Jadi seperti itu. Tapi pada saat Kak Rasul ini berpikiran Depok Jakarta, Yes. sudah ada kepikiran mau lakukan apa di sana? Atau kepikiran mau saja ke sana? Saya kepikirannya ke sana itu untuk ekspansi bisnis Quranku. Oh. Jadi sebelum saya berangkat ke merantau itu, kuncinya memang adalah ku kenali dulu diriku. Oke, kenapa berani ku merantau? Coba ku tulis diriku dulu. Memang apa bekal yang bisa mau bawa? Oke, skill jualan Quran. Oke. Kemudian skill imam. Ini J2 aku andalkan. Iya. Skill jualan Quran, Skill imam. produk Quran, sama skill imam. Kalau gagal kini jualan Quran, at least saya bisa imam di Jakarta. Dan caraku untuk wujudkan itu adalah cari kos yang dekat dengan pasar untuk jualan Quran, sama yang dekat dengan masjid untuk skill imamku. Oh, oke. Itu sudah dipikirkan di perencanaan. Yes, perencanaan di awal nih. Saya hubungi teman-temanku yang saya tahu tidak Ada pernah di sana. komunikasi, tapi saya tahu dia tinggal di sana. Bantu dong cari kos. Dan alhamdulillah dibantu. Namanya itu Kak Leli. Kak Leli kasih saran untuk di kos ini aja karena di sampingnya ada masjid. Oke. Dan ya, Di situ. dan tempat- saya ke sana walaupun mahal Ki ya. Walaupun mahal Ki kosnya karena itu Menteng. Tahu Ki, Menteng Iya, itu iya, kayak iya. pusat kotanya. Betul, betul. nih. Kalau ada kos di situ walaupun sempit sekali mahal nih. Tapi saya ambil karena dekat Ki sama perencanaanku. Oke. Jadi saya ambil kos di sana, ternyata gagal ke jualan Quran. Karena setelah saya kunjungi pasar Senen, karena pengaruh jualan online, tidak ada orang datang ke pasar.
Oh, iya. Langsung kayak hancur hatiku. Oh Kayak my ih, kenapa God. begini Di? Padahal ekspektasiku Mau berhasil. Semuanya orang kan mau berhasil. untuk jualan Quran, tapi tidak ada orang datang di pasar. Oke. Harus gak ganti planning. Masih ada waktuku sekitar 1 bulan. 1 bulan ini, pokoknya antara kayak gagal. Kalau gagal kok ini sudah nih selesai kok. Jadi kayak kurasa gagal menjualan Quran. Ada masjid dekat kosku. Entah kenapa kayak, oh ya saya bakal jadi imam di sini. Lagi-lagi kayak ada panggilan intuisi, betul intuisi. Kayak ada perasaan kayak gitu kayak Di. Betul. Dalam bagaimana rasanya imam di masjid besar. Ini masjid besar nah. Termasuk masjid mewah di Masjid Jakarta. apa namanya, Kak? Masjid Aisyagani. Oh, oke. Di Masjid kawasan Aisyagani. Menteng itu. Iya. Oke. Karena kurasa limit waktuku di Jakarta. Saya Mau coba. habis dana ini? Yes. Mau habis dana, harus dibayar kos, tidak mungkin Kak bertahan. Oke. Harus Kak paksa diriku. Jadi ku datangi masjid, ku cari siapa di sini ketua imamnya atau siapa yang bisa ku hubungi. Ku perkenalkan diriku. Saya Rasul Amin, bisa Kak Imam dari Makassar. Dikasih kesempatan untuk jadi pengajar di pesantren kilatnya dan di situ di ACCMA sebagai imam. Oke. Dari situ saya ada tempat tinggal di Jakarta gratis, difasilitasi makan gratis. Karena privilege itu, saya akhirnya kayak oke, jadi imam, buat konten, lokasinya di Jakarta, makin luas relasinya, makin dikenal, makin disitulah ada jalan kenapa saya diundang bisa ke Amerika. Jadi kurasa keberhasilanku adalah alhamdulillah ketika saya berani merantau ke Jakarta, walaupun diragukan Kak semua orang. Oke, terus itu. berani mengambil tantangan itu. Betul, walaupun di awal sempat banyak yang meragukan kali. Betul. Jadi kalau misal teman-teman kayak punya ide, punya pencapaian atau punya goals, kayak kalau orang-orang tidak percaya, tidak apa-apa. Memang sudah seharusnya seperti itu. Tugasmu adalah buktikan. Oke. Buktikan bahwa bisa kok. Memang orang lain itu kalau cerita kita tentang ide tidak akan peduli. Iya. Makanya tugasnya ini membuktikan bahwa ide itu bagus. Oke. Seperti itu kali Kak. Dan saya juga pernah mendengar Kak, kalau misalnya ada yang ingin kita capai, jangan dulu diceritakan oversharing ke orang sih, karena biasanya kayak gitu nggak tercapai. Betul nggak Kak? Pernah seperti itu? Pernah banget. Ini tidak banyak orang tahu kali Kak. Iya. Jadi saya pernah sebelum jadi imam di Amerika, saya pernah dapat undangan imam di Singapura. Oke. Betul-betul kayak lulus mau ke Rasul. Kayak nanti Ramadan berangkat ke Singapura. Saya kodong yang mental kayak kagetan. Ya akhirnya internasional mah. Urus mi paspor. Ada mi paspor ku pegang, makin pede dong. Oke, real ini bakal ke Singapura Kak. Ternyata setelah saya umumkan ke keluarga, ke sosial media, ke sahabat dekatku, batal. Tiba-tiba kayak, kan pasti bangga sekali gitu Kak. Bangga jadi sekali. diceritakan. Ku ceritakan gitu. Jadi saya belajar banyak Kak di situ. Kayak ternyata memang kalau ada informasi baik selagi belum terwujud jangan dulu sampaikan. Karena memang secara psikologi itu Kak Lika bakal ngebuat senang lebih dini begitu ya. Kemudian bakal mengundang orang-orang untuk kayak iri mungkin. Iri, betul. Banyak yang doakan kita. Betul. Kita tidak tahu siapa yang lihat story kita ini iri hati atau tidak. Betul. Ya, seperti itu. Nah, setelah gagal di Singapura merasa terpukul sekali Kak. Pasti. Dan tidak lama kemudian undangan ke Amerika datang. Pas diundang ke Amerika tidak ada orang kutanya. Biar orang tua. Kutanya di orang tua, kayaknya tidak orang tua deh. Kayaknya tidak orang tua. Betul-betul secret Kak. Betul-betul belajar Kak dari pengalaman sebelumnya. Kalau dapat tawaran di Amerika, walaupun ini kayak kakiku tidak napak di tanah, kayak nggak nyangka gitu. Nama aku di Amerika. Ya, kayak tidak nyangka begitu itu. Habis itu kayak apa yang harus saya lakukan ini biar betul-betul pasti Kak berangkat ke Amerika. Intinya saya akan umumkan kalau ada kuliah ini tiketku berangkat ke Amerika. Dan Allah semua mudahkan sampai ada tiketku. Barulah buat konten menangis Kak waktu itu dan orang-orang baru tahu, wow, ke Amerika pasti langsung Amerika loh. Walaupun sempat gagal ya itu berkat oversharing tadi, tapi itu bisa kita jadikan pelajaran pemirsa bahwa merasa puas di awal tuh, merasa bangga banget di awal itu tidak selamanya baik. Walaupun ada mungkin beberapa yang sukses, tapi kebanyakan ya Kak ya, karena gitu tadi psikologisnya itu tadi. Kita bahagia banget di awal, pada saat gagal pasti
Tapi satu hal hikmahnya ketika kita gagal ya, adalah kita bisa benar-benar melihat siapa orang yang support kita. Karena ada orang ketika bilang, Kak, gagal ke Singapura. Kan sudah ku bilang bakal gagal kok. Tapi di depan tak? Di depanku. Oh, di depan tak? Di depanku kayak, oke. Di depan tak langsung bicara seperti itu? Iya, kayak itulah hikmahnya kita ada di situasi sulit, situasi gagal, untuk kita bisa lihat siapa benar-benar lingkungan yang ada, yang dukung kita. Karena beberapa orang senang ketika kita gagal. Tapi Kak Rasul menanggapi pada saat ada yang di depan langsung seperti itu bagaimana? Menanggapi itu secara positif? Sadar diri saja. Bilang, oh iya. Tapi saya sudah ada di level yang kalau ada kritikannya orang, kurasa kalau benar ku ambil sebagai pelajaran, diamkan Ji. Tidak ada lagi di level tidak ada reaksiku sama komentarnya orang. Dan itu menurutku bagus untuk orang siapapun ya. Biar energinya tetap terjaga, fokusnya untuk hal-hal yang penting yang berkaitan dengan goalsnya saja. Bukan bermaksud sombong atau bodoh amat, tapi kadang sikap seperti itu dibutuhkan supaya kita bisa juga merasa damai. Betul. Oke, luar biasa. Tapi itu saya penasaran, kenapa kok bisa langsung ada yang pilih ke Amerika? Apa yang Kak Rasul lakukan gitu? Kenapa Kak? Apa penilaiannya kayak gitu? Kalau dari sisi kebaikannya ya, mungkin karena ya janjinya Allah memang kan kalau kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itu hari memang saya bantu seorang nenek sebatang kara. Tidak ada keluarganya, tidak ada yang ngurus Ki. Jadi ini pas kita tahu informasi bahwa ada nenek sebatang kara di Depok, saya dengan teman-teman influencer lainnya untuk atur jadwal ke sana untuk berkunjung. Tujuannya adalah bersihkan rumahnya, urus neneknya, kasih makanan, kasih pakaian. Mulai dari pagi sampai siang. Yang terjadi setelah semua selesai, ternyata qadarullah kritis ke neneknya. Tiba-tiba jatuh sakit di hari itu juga. Padahal capek-capek ini bersihkan rumahnya. Supaya dia merasa nyaman di sana. Betul. Dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang. Dan itu posisinya saya juga waktu itu kayak kurang sekali kodong uangku toh, kayak ku bantu aja orang. Habis itu karena kritis di sore hari toh, kita antar ke rumah sakit. Kita cari ambulans, kita antar. Pas masuk di rumah sakit, sudah ditaruh di dalam toh. Sudah capek sekali ini kali Kak. Tidak makan, tidak apa toh. Duduk di depan ruang ICU. Habis itu ada yang chat temanku, Rasul, tanggal 1 Juni ke Amerika ganti Kak Imam. Weh. Tak disangka ya. Langsung. Tak bisa kubayangkan kebahagiaan tak. Bergetar ya Kak. Kayak aku tanya ke temanku, dapat keundangan Kak Imam ke Amerika begitu, kayak bagaimana ini? Tapi ini nih hikmahnya kalau misal begini, pesanku tuh ke teman-teman, lakukan kebaikan yang kebaikan itu berpotensi kita lupa cepat, atau kebaikan yang kita lakukan itu kayak tidak ada ekspektasi ada balasannya. Misal ada nenek sebatang kara, saya bantu, apakah ada ekspektasiku bakal dikasih jabatan sama nenek itu? Tidak ada pastinya toh. Nah, cari kebaikan-kebaikan yang seperti itu, yang kayak sampai tidak ada harapan untuk dapat balasan. Dan itu banyak sekali peluang dalam setiap hari kita, banyak. Bantu doakan Gojek Kak, kayak semoga orderan lancar hari ini, atau banyak sekali peluang dalam keseharian kita yang kebaikan, lakukan kebaikan, lupakan. Itu yang balasannya yang luar biasa kali. Serius Kak. Kadang kan kita misal bantu orang masih ada ekspektasi tak? Supaya bisa kan nanti dibantu relasi supaya nanti dapat betulan tapi begitu Ji. Nggak luar biasa Ji. Betul. Tapi kalau mungkin luar biasa adalah lakukan kebaikan, expect nothing. Sudah. Di kopi. Lakukan kebaikan. Not. Saya senyum tulus ke orang dan sebagai bantu. Itu sama dengan niatnya baik ya Kak ya. Betul. Niatnya baik, kita ikhlas, menolong orang tulus juga Kak, seperti itu. Tapi saya tetap mau shout out buat temanku yang bantu Kak Imam di Amerika, itu namanya Rashid. Hai Kak Rashid. Makasih banyak sudah diundang, makasih banyak sudah chat kemarin. Tanpa di chat saya tidak duduk di sini. Saya betul-betul karena Imam di Amerika itu merubah semuanya. Itu menurutku kayak teman-teman
harus tetap selalu percaya di kondisi apapun, percaya bahwa mudah sekali bagi Allah Membolak switch kehidupan Kak, switch begitu itu. ya. Bayangkan Pasti. pekan sebelumnya tidak ada uangku sama sekali, pekan kedepannya naik Kak pesawat kelas bisnis ke Amerika, Wah, kelas bisnis dibiayai itu Kak Di? dibiayai, kayak Mustahil, impossible. makanya jangan Ki pernah remehkan orang lain. Oke. Jangan lalu kita pernah remehkan orang, karena tidak kita tahu kehidupannya orang lain itu bisa Allah bolak-balikkan dan kita lagi dibawa. Malu Ki. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu yang merubah Kak Rashid, Kak Rasul, Kak Rashid temannya yang undang ke sana. Tapi kita memang agak-agak mirip namanya, mirip mukanya. Oh gitu. Nanti dilihat. Kak Rashid orang Makassar juga. Orang Jakarta. Jawa. Oh Jawa. Orang Jawa. Seusia Kak. Seusia. Sekarang Kak Rashid masih di Amerika. Sekarang Rashid itu jadi mutawif seperti itu. Oh mutawif. Oh Masya Allah. Keren sekali memang temanku. Semoga siapa tahu nanti bisa ketemu sama Kak Rashid juga. Kalau jalan-jalan ke Makassar. Harus diundang nanti ke sini, Dik. Betul Kak. Betul. Kita betul komunikasikan. Nanti tanya pertanyaan kenapa kau undang Rasul. Ya, itu udah ditahu sampai sekarang Kak? Saya tidak tahu. Oh, nanti Pale. Oke, nah singkat cerita akhirnya ke sana yang mengubah kehidupan Kak Rasul sehingga sekarang wah alhamdulillah sampai super sibuk ya. Alhamdulillah. Super sibuk dengan bukan hanya bisnis pemirsa tapi ada proyek-proyek sosial. Proyek sosial. Yang katanya proyek sosialnya semua free. Alhamdulillah. Kok bisa kepikiran seperti itu Kak? Apa ya? Karena experience dalam hidupku kebanyakan saya lakukan kebaikan yang gratis, balasannya melimpah. Jadi saya candu untuk melakukan kebaikan yang gratis itu selama hatiku senang. Selama itu passionku, saya akan lakukan. Karena saya sadari bahwa banyak sekali milestone kehidupanku, pencapaianku itu karena balasan dari kebaikan yang gratis. Kayak kadang tuh kreator kayak kalau mau bantu story orang langsung red card, bayar sekian baik. Kalau Kak Rasul? Tidak semua. Kadang saya kulihat di beberapa brandnya. Tapi kalau kusuka ki produknya atau temanku yang punya, dengan senang hati Kak bantu ki. Atau tetanggaku punya brand, dengan senang hati Kak bantu ki. Dan tahun lalu ada kejadian yang sama. Jadi kantor bangsawan punya tetangga namanya Pis Jobon. Itu penjual dadar flah. Pis Jobon. Saya suka dadar flah. Makanya saya bantu story. Saya bantu promosi. Ternyata dari promosi itu ada orang lihat ki, nah rekomendasi nama aku ke perusahaan namanya Arta Mobile yang sekarang saya jadi kepala digital. Kepala digital marketingnya. Iya, dari hal-hal kecil itu tiba-tiba kebayang tidak kalau saya pelit kayak nanti ku endorse kalau ini rate harganya nah. Tidak semua tentang uang. Memang walaupun semuanya butuh uang. Betul, memang butuh ki uang, tapi ada memang beberapa hal kayak lakukan ki, kayak memang senang kok dengan kebaikan begitu. Senang aja saya bermanfaat. Kita notes lagi senang dengan kebaikan itu akan balik ke kita juga. Betul. Kebaikan. Jadi jangan takut karena tidak ada sekarang orang mati karena tidak makan, tidak ada punya uang ya. Betul Kak. Jadi silahkan berbuat baik saja. Contohnya Kak Rasul ini dengan sekarang. Jadi proyek-proyeknya sekarang yang dilakukan. Proyek yang sekarang insya Allah tahun 2026 ini bakal saya running itu adalah journaling. Journaling. Seperti apa, gambarkan dong Kak? Ada dua alasan ya. Pertama, kenapa saya angkat program journaling ini? Karena saya rasa setiap kali karirku itu agak naik, alhamdulillah toh, itu dikarenakan alasannya karena ngejurnal Kak. Sebelum Kak berangkat ke Jakarta ngejurnal Kak, menulis Kak siapa sih sebenarnya saya, kenapa berani merantau ke Jakarta. Di Amerika juga seperti itu. Pokoknya setiap ada mau lakukan berjurnal. Karena ini kayak isi hati tak, isi kepala tak, tertuangnya semua dalam tulisan. Jadi, lebih rapi, lebih jernih dilihat apa sih yang harus saya lakukan. Itu yang pertama. Biasanya kan orang curhat sama Facebook orang lain, tapi ini curhat ke buku. Kelebihannya curhat di buku sebenarnya sama aja kayak kita berdoa. Nah, gitu. Kelebihannya curhat di buku itu
Kalau curhat ke orang lain, kita masih filter ke kalimat-kalimatnya. Masih mau kita terlihat baik. Ya, betul. Tidak disampaikan ke 100% ceritanya. Kemudian kayak masih takut kelihatan jelek, takut kelihatan sedih banget. Dan berpotensi ke dijudge. Ya. No kok begitu juga kau. Saya, Nah, kalau di buku siapa yang mau judge? Betul. Buku Gunakan kita bahasa sendiri. sederhana, iya. Sama juga dengan berdoa sama Allah. Betul. Bahasakan saja sederhana, lembut dan sebagainya. Nah, itu kelebihannya journaling. Nah, bantu karirku. Bisa sekarang ini, sampai sekarang ini saya bawa buku journaling. Jadi saya selalu menulis, apa yang harus kulakukan hari ini, apa insight yang ku dapat hari ini. Senang juga ngobrol sama diriku sendiri. Itu membantu lebih tenang. Kayak buku Dear Diary nggak sih? Kak? Yes. Tapi ini lebih lebih berfokus sama value apa sih yang bisa kita lakukan. Buku manifesting juga, Kak. Betul. Tulis-tulis saja. Oh, tulis-tulis saja. Siapa tahu di checklist sama Allah. Mostly jadi kalau ada ini berdasarkan penelitian kalau punya keimpian terus kita tulis itu potensi keberhasilannya lebih besar dibanding punya keimpian hanya sekedar kata-kata saja. Itu bisa nanti dibuktikan jurnalnya dari universitas apa gitu Harvard, I don't know, tapi saya baca bukunya itu. Iya, banyak ya kayak seperti itu. Dan Kak Rasul membuktikan itu juga. Yes. Itu bersifat secret nggak sih, Kak? Privasi nggak? Iya. Privasi banget. Jurnal itu sifatnya privasi. Karena tujuannya adalah kita isi hati kita. Betul. Makanya ditulis supaya ditutup rapat supaya orang nggak tahu. Yang kedua, alasanku Kak, kenapa saya buat kelas program journaling ini? Karena setiap saya berkunjung atau talk show dimanapun, ada saja yang curhat kayak, Kak, saya merasa hidupku stuck. Kak, saya tidak percaya diri. Kak, saya insecure. Ini semua bisa terjawab lewat journaling. Kenapa orang insecure? Karena lebih fokus sama kehidupannya orang lain, pencapaiannya orang lain. Lupa lihat kehidupannya bahwa kita sebenarnya juga ada. Ada, begitu. Nah, itu salah satu kenapa dia tidak grow up. Betul. Kenapa orang overthinking? Karena lebih pikir yang belum ada dibanding syukuri yang sudah ada. Terus enggak pernah puas. Betul. Nah, itu kan kalau di journaling disuruh dicatat. Apa sih yang kau punya sekarang? Apa kelebihan? Dicatat, ditulis. Itu buat kita lebih. Ternyata Allah memang taruh ke saya banyak potensi. Seperti itu Kalika. Jadi tujuanku untuk mau sadarkan anak-anak muda kalau kau sudah cukup nih, kau sudah istimewa. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan nih yang kedua kali. Dan faktanya kalau saya program ceramah itu ngantuk orang, kalau sampai akhirnya atau seminar biasanya. Tapi kalau journaling 3 jam Kak, bimbing, ngomong, motivasi sharing, mereka, tidak ada ngantuk. Malah setiap selesai sesi dia kayak datang wajahnya kayak penuh harap, ngerti gitu tidak? Kayak wajahnya yang bersyukur sekali. Mata berbinar. Iya Kak, makasih banyak karena kita jadi lebih percaya diri Kak, makasih banyak karena kita mindsetku lebih melihat sisi-sisi baik yang Allah kasih. Kayak ini tujuanku, ini alasanku kenapa harus sebarkan ini kelas journaling. Terus kelas journaling Kak Rasul ini diikutkan sama nilai-nilai religius juga di dalamnya. Betul. Harus itu. Karena ketika kita mencatat, apa kekuranganmu? Sebagian orang catat bahwa disiplin, malas. Kita bahaslah bagaimana sih cara disiplin, bagaimana sih cara menghindari malas. Jadi bukan hanya dibimbing saja bagaimana cara berjournaling yang benar, tapi kemudian kita arahkan, bimbing bagaimana cara menindaklanjuti itu journalingnya. Sudah sejak kapan nih proyek sosial journaling ini Kak Rasul geluti? Sudah dari lama, tapi untuk fokusnya fokus impact pertama kali itu bulan Desember tahun lalu. Baru Kak ya? Baru banget. Tapi udah banyak nih pesertanya. Yes, kita selalu batasi 30 orang. Dan ini kita mau Sabtu ini nanti ke Wajo untuk ngadain kelas journaling. Ini sudah di mana saja Kak? Masih Makassar. Wah, dan semua ada impact. Mereka ada efeknya. Mereka menyampaikan bahwa itu berdampak banget. Yes, disampaikan secara langsung, disampaikan lewat DM, banyak. Saya senang sekali. Dan itu free Kak? Itu berbayar. Berbayar. Itu berbayar. Tapi kalau berbayar sih itu nggak masalah karena itu bisa. Dan berbayarnya hanya 100.000 saja. Dengan 100.000 itu, bisa ganti mindset yang seumur hidup bakal terpakai. Hidupnya juga, siapa tahu ada juga yang udah berubah. Betul. Kenapa ditaruh 100.000 agar
agar lebih bersungguh-sungguh. Karena saya sudah geluti dunia perkelasan ini. Psikologi orang Indonesia, nah kalau dikasih kelas gratis, tidak serius ki belajar, tidak konsisten ki hadir, tidak menghormati rules, Ya, mending pasang tarif. supaya mereka merasa sudah maka bayar, masa tidak dapat ke hasil. Betul. Oke, tapi keren sih Kak. Ada kelas journaling seperti itu, anak-anak muda yang merasa Alhamdulillah. quarter life crisis, Yeah. overthinking, selalu negative thinking, Yes. bisa seperti itu. Dan Semua memang bisa. banyak yang membuktikan di TikTok itu banyak kayak yang manifesting tulis-tulisan. Betul. Saking pentingnya. Saking penting tidak ada. Karena orang lupa ngobrol sama dirinya sendiri. Yes, Gitu. lebih suka ngobrol sama orang padahal orang itu sebenarnya ada yang lain. Betul. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, selain project journaling ini katanya Kak Rasul ada kayak misalnya dipanggil imam, free, Oke. apa saja segala macam. Selagi saya di Makassar ya, mungkin ada teman-teman yang mau undang saya sebagai imam maghrib saja atau isya saja, Oke. itu tanpa tarif. Oke. Transportasinya saya sendiri. Wah. Saya senang imam di masjid manapun sebagai volunteer itu karena pertama untuk jaga hafalan Quranku, kemudian yang kedua untuk perluas silaturahmi, ketemu pengurus, Oke. begitu saja. Gitu saja. Jadi Oke. kalau teman-teman Makassar atau dimanapun ya yang mau undang Kak Rasul sebagai imam, tidak perlu khawatir masalah biayanya. Langsung DM. Langsung DM. Pas respon kita Kak. Insya Allah. Insya Allah kalau udah sibuk. Betul, pas respon. Oke. Ini saya kasih tips bagaimana caranya dibalas sama orang selebgram. Tuh. Ya, seperti Kak Rasul Tidak, selebgram. tidak. Ini POV ku kasih Oke. sharing. Jadi itu selebgram sebenarnya nah lihat jadi enta. Cuman kalau tidak on point ke pesannya bakal dicuekin. Karena kan banyak tuh Kak. Betul. Siapa tahu mau baca satu-satu. Betul. Jadi sebaiknya kalau chat ki dan memang mau undang ki langsung sampaikan assalamualaikum tujuan saya chat bla bla bla. Nah itu kalau interest sesuai dengan value-nya pasti dibalas. Oh iya Oke, saya emang. langsung aja ya Kak. Oke. Di note pemirsa ya harus kayak gitu supaya dibalas ki cepat itu loh. Awas tahu karena chat mi keyboard tidak kita balas. Oke. Nanti lapor ke Alika. Oke, luar biasa. Tapi sekarang masih sering bolak-balik Amerika Insya Allah. untuk jadi imam. Sebagai imam mungkin kali Kak, saya rasa sudah. Saya mau fokusnya sebagai business owner. Business owner. Kalaupun sebagai imam di Amerika mungkin sesekali atau sebulan. Oke. Iya. Iya, karena lebih cinta di Iya. kampung sendiri. Lebih ke kalau saya sebagai imam di Amerika itu kan bakal ambil waktu sekitar 4 bulan 5 bulan. Nah kalau saya ambil 5 bulan ini bisnisku di Indonesia Oke. bakal tidak keurus. Tidak keurus. Siapa yang peduli bisnis kita kalau bukan ownernya sendiri? Ya. Ya itu prinsipnya. Oke. Terus Jadi, journaling nggak jalan juga nih Kak. Betul, tidak ada yang jalan. Dan kurasa kayak di hidup yang cuman sekali ini masa tidak kuwujudkan impianku begitu ya. Oke. Begitu. Jadi mungkin saya tetap terima kasih sama takdirku sebagai imam di Amerika, experience-nya luar biasa dan ya karena Itu juga yang membawa Kak Rasul jangan melupakan itu Kak. Betul. Karena gara-gara itu Kak Rasul bisa punya banyak experience itu dan Betul. sekarang bisa kayak gini. Betul. Ada. Mau curhat sebenarnya ini kali Kak. Apa tuh curhat Kak? Jadi curhatku itu Oke. lebih ke saya tahun lalu tuh stuck followersku. Oke. Stuck followersku. Mm-mm. Kemudian bisa jadi naik Karena? ketika ada yang ingatkan Kak. Kalau merasa kok stuck hidupmu, ingat ki apa yang pertama kali kasih naik kok. Ternyata Iya. Al-Quran. Iya. Nah, saya terlalu fokus konten-konten bisnis, Iya, saya iya, lupa Al-Quran. konten Al-Quran, konten dakwah, dan itu terbukti langsung ki naik. Pada saat drastis. konten Al-Quran kembali naik lagi Yes. drastis. Masya Bilang, Allah. oh ternyata memang harus fokus sama core value, value utama, tetap itu dijaga. Merindukan kita Al-Quran Kak. Betul. Yang Jadi sering- saya tetap seorang imam, saya tetap seorang guru ngaji Oke. yang berbisnis. Oke, profesinya Kak Rasul, guru ngaji, imam yang punya banyak bisnis dan juga ikut project Amin, sosial. amin. Jadi sekarang bisnis semua jalan semua Kak. Alhamdulillah. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya ke Kak Rasul. Ini penasaran mungkin semua juga penasaran pemirsa Berita Kota Makassar. Pencapaian Kak Rasul ini bisa dibilang kayak semuanya udah kayak tinggi banget nih Kak. Karena sampai di internasional apa segala macam. Tapi ya manusia kan masih tidak akan pernah merasa puas. Iya. Ada nggak impian Kak Rasul lagi yang lainnya yang pengen sekali yang sekarang mungkin lagi diharapkan banget Kak? Gitu. Ada 2. 2. Karena saya keluarga broken home. Oke. Saya mau lihat semua keluarga bapak mamaku, mama tiriku, bapak tiriku, adik-adik tiriku itu semua bersatu di 2 momen. Pada saat umroh bareng dan pada saat di acara pernikahanku. Itu saja. Oke. Tapi
untuk yang lain-lain kurasa kayak oke cukup. Mungkin impian duniawi ya mau aja bolak-balik New York itu Ji. Bolak-balik New York. Satu negara doang, New York doang. Sesuka itu Kak. Oh, oke. Mungkin karena impianku dari kecil, karena aku suka nonton Spider-Man tuh. Oke. Kayak New York itu kayak seneng aja malam. Oke. Tadi kan nanti ke sana juga. Amin. Oke, amin. Oke. Amin. Terima kasih doanya Kak. Oke. Itu doang keinginannya, Yes. hope-nya Kak Rasul Itu aja. yang sangat ingin dicapai. Yes, Dan insya Allah bisa nggak? for sure. Oke. Jangan pernah ragu untuk ucapkan impian-impian yang besar karena waktu kita sholat apa yang dibaca? Allahu Akbar kan? Iya, Allah betul. Maha Besar. Betul. Jadi Tidak mudah. maha besar, besar. tidak ada bilang. Besar dari impian kita mudah. Dan sudah banyak pengalaman yang dirasakan sama Kak Rasul, semua itu bisa di-switch secepat mungkin. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa ya Kak ya. Kali. Banyak yang sudah dirasakan, banyak pencapaian, hope-nya juga semoga tercapai. Tapi hope pekerjaan ini sudah lebih dari cukup ya Kak ya? Iya. Profesinya Kak Rasul sampai Lebih sekarang. dari cukup. Lebih dari cukup karena saya memang dari dulu kayak lulus kuliah ditanya kayak Mau jadi apa? Rasul cari kok pekerjaan daftar kok di sini. Tapi aku bilang saya yang buka pekerjaan. Asik. Itu yang lebih Iya. mulia sih Kak. Iya, bilang saya mau buka pekerjaan, Mbak. Doakan Kak saja. Iya, Itu. oke. Dan saya sempat rasakan bekerja di orang lain di Amerika. Saya kerja pabrik. Oke. Saking penasaranku tuh, saking prinsipku itu hidup cuma sekali, harus ku coba hal yang ku penasaran. Betul. Jadi kayak penasaran Kak, bagaimana sebenarnya kerja pabrik ini? Kerja pabrik kayak template kayak misal ini keluar dari mesin, kita atur kasih masuk di dos. Begitu terus mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Wih. Bayangkan itu kayak Berotot kayaknya. Tidak berotot kayak sendi-sendi ya, capek sekali tuh. Oke. Jadi itu biasa sambil bekerja mak, ku tampar ke diriku kalau ini nih Rasul alas, ini nih yang terjadi. Kalau kau menyerah sama impianmu, kau akan kerja keras mati-matian untuk impiannya orang lain. Oke. Kayak oke, pulang dari Indonesia ini harus Berkat situ. ku pimpin bisnisku baik-baik. Jadi sekarang sudah berapa karyawan? Banyak. Bisa kayak itu. Nggak bisa dihitung, Masya Allah. Tidak ada, mungkin puluhan. Tapi sempetin ngaji, Oke. kayak di bangsawan. Oke, yang mau lebih lengkap lagi terkait dengan bisnis, silakan kunjungi saja profil Instagramnya ada di situ di bio-nya. Oke. Semua sempetin ngaji, bangsawan dan lain-lain sebagainya. Dan itu tadi semua yang disampaikan Kak Rasul bisa menjadi pelajaran inspirasi bagi Amin, ya teman-teman, bisa ditiru karena semua hal-hal baik. Gak apa-apa ditiru kan Kak ya? Ya, itu tujuan saya hadir di sini kali. Oke. Saya makasih banyak sudah diundang sama Berita Makasih Kota juga. Terakhir saya memberi kesempatan, mungkin ada yang ingin disampaikan Kak Rasul kepada pemirsa Berita Kota Makassar di luar sana. Oke. Silahkan. Teman-teman, kalau mau kehidupan yang baik itu sesimpel, lakukan saja yang baik-baik. Nanti itu diarahkan jadi ke takdir yang baik. Oke. Kayak fokus saja daily. Kayak waktu tak lakukan hal baik, tenaga tak lakukan yang baik. Seperti itu saja kali Kak. Dan ketika merasa stuck hidup tak, bahwa saya tidak punya apa-apa untuk mulai start, ini ada otakmu bisa berpikir apa yang bisa dilakukan. Oke. Masih ada tenagamu untuk bisa bekerja. Oke. Masih ada keluarga yang support. Kayak itu semua hal-hal yang sederhana tapi jarang sorot orang begitu ya. Seperti itu. Enough? Cukup? Nah, cukup. Oke. Terima kasih. Sedikit, padat, tapi semuanya berisi. Alhamdulillah. Luar biasa. Intinya, semua mungkin ketidakmustahilan itu akan menjadi cacian oleh orang lain. Tapi pada saat kita mau melangkah di jalan itu, maka insya Allah jalan itu akan menghampiri kita. Cocok kan Kak? Terima kasih sekali lagi Kak Rasul Amin atas kesempatannya wawancara di kita. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai dan kita tunggu kabar baiknya. Oke. Terima kasih pemirsa Berita Kota Makassar. Jangan lupa subscribe channel YouTube PKM News, dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika bersama dengan Rasul Amin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.